warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kulsum. Saat ini saya mengajar kelas 5 di SD Negeri 2 Ngasem, Kecamatan Batayalit, Kabupaten Jepara. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka menjadikan guru harus mengubah cara mengajar mereka dengan berpusat pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai masalah. Di antaranya, yang pertama, peserta didik sulit memahami materi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan guru belum maksimal dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, saya melakukan pembelajaran dengan metode Project Based Learning yang dapat menempah kemampuan peserta didik serta melatih peserta didik dalam memecahkan masalah dan membangkitkan motivasi dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep dalam pembelajaran. Berikut adalah video inovasi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Topik A yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan ada 3, terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Contoh komponen dalam salah satu ekosistem ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan pengurai. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 2 jika membusuk akan terurai oleh dekomposer. Nah, dekomposer inilah yang akan menjadi pupuk bagi produsen nantinya. Nah, mari kita pahami satu persatu komponen dari rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya, tumbuh-tumbuhan yaitu padi, rumput, dan tumbuhan lainnya. Berikut adalah contoh produsen yaitu tanaman padi. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen terdiri dari 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dari konsumen tingkat 1 atau disebut karnivora. Dan konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memperoleh energi dari konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan maupun tumbuhan yang telah mati, yang nantinya dapat digunakan produsen sebagai pupuk. Dan berikut ini adalah contoh dekomposer, yaitu jamur. Gambar ini merupakan contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, burung elang sebagai konsumen tingkat 3, dan dekomposer adalah jamur. Rantai makanan yang berhubungan dengan rantai makanan yang lain akan membentuk jaring-jaring makanan.
Misalnya pada gambar terdapat produsen rumput dan pohon. Terdapat konsumen tingkat 1 yaitu tikus, belalang, dan ular. Terdapat konsumen tingkat 2 ular, ayam, dan katak, serta terdapat konsumen puncak atau konsumen 3 yaitu elang. Untuk lebih memahami tentang rantai makanan dari berbagai ekosistem, ini adalah contoh gambar rantai makanan dari ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem hutan, dan ekosistem laut, serta beberapa makhluk hidup yang ada di dalam pemahaman kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian dapat membuat maket rantai makanan dari gambar dan bahan-bahan seperti styrofoam yang dapat mempermudah dalam memahami materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan seperti yang ada pada gambar. Masukkan permasalahan di dunia nyata dan teknologi ke proses belajar dengan menggunakan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Murid didorong untuk menjadi seseorang yang mandiri, pemikir kritis, dan pembelajar seumur hidup. PJBL bukan hanya sebuah cara untuk belajar, namun juga cara untuk mengajarkan cara bekerja sama. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.